Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, luar biasa ya Kak Sinta ya di sini ya. Iya Kak Jessi. Bertemu lagi bersama Kakak di sini di ibadah online Praremaja. Apa kabar semuanya? Apa kabar ya? Wah, luar biasa. Praremaja begitu Kak, agak malu-malu ya. Iya. Kak Sinta apa kabar? Baik Kak Jessi. Yes, semuanya baik dengan kasih setia Tuhan. Kita semangat untuk ibadah. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online Praremaja, hari ini Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah Praremaja. Nah, pastinya masih ingat ya? Iya, dimulai dari song leader ada Kak Jessi Simamora. Hai teman-teman. Ada Kak Sinta Simangunsong. Hai teman-teman semuanya. Dan ada juga pemusik kita, Abang David Sinabariba. Hai Bang David. Hai. Iya, nah lalu ada Amang kita yang akan membawa paragenda, yaitu Amang Sintua Berlin Manuruk. Dan yang akan berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Nah, Kak Sinta, sudah siap belum ibadah? Sudah dong Kak Jessi. Iya, biar Harus kita siap, kita kan mau ibadah. Iya, teman-teman, kita mau mulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu yang ke-17 setelah Trinitatis tanggal 26 September 2021 dengan tema Tuhan yang memimpinku. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita mau bernyanyi dari buku Ende 549 ayat 1 sampai 2, Holandak Danak. Kita bernyanyi dengan semangat ya Kak Jessia. Yes, betul. Teman-teman boleh bangkit berdiri ya. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari ND Sekolah Minggu 100 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Mana wajah yang manisnya? Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan
hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini ditetapkan dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari buku ND 169 ayat 1-2 Hosi Pangoluau. Kita bernyanyi dengan semangat ya teman-teman. Hosi Pangoluau. Hosi Pangoluau, saya topon mang awon, saya yunang mandada, hosi yang rohato, hosi Pangoluau dihu, dan mangau anak pututu, doa sudah diburia. Adik-adik bangkit berdiri, teman-teman. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari ND Sekolah Minggu 198 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Yesus. Marilah kita membaca epistel untuk minggu ini yang diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan membacanya secara responsorial. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simon kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 3. Tuhan pimpin anakmu. Yuk sama-sama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Biar kau tetap
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darma Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Rahel dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja pada hari Minggu 26 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita berikut ini. Pada hari Minggu 26 September 2021 jam 12.00 sampai dengan 14.00 akan diadakan acara fellowship para remaja secara virtual dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Warta selanjutnya, Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun pada tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2021. Teman-teman, kita mau bernyanyi selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun 1 minggu ini. Kita bernyanyi dengan semangat ya Kak Jessi. Yes, Kak Sinta. Buat teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan
Adik-adik, warta berikutnya adalah hal yang harus kita lakukan dan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link berikut ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra remaja, Kak Rahel mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 3 Oktober diambil dari Nats 2 Raja-Raja 22 ayat 1-2 dengan tema Hidup Benar di Hadapan Tuhan. Adik-adik dapat bacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan kembali bernyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari ND Sekolah Minggu 224, Tuhan penuhku dengan firman. Teman-teman, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbahnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau datangi aku dengan tongkat?"
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, dan yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayatmu tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Pada hari ini kita diingatkan kembali tentang penyertaan Tuhan yang sangat absolut, yang sangat mutlak di dalam perjalanan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Kita mengetahui dalam cerita ini, kita melihat sosok yang sangat kecil, sepertinya tidak berdaya, bisa mengalahkan sosok yang sangat besar, bisa dikategorikan seorang raksasa, yang dimana adalah panglima perang dari bangsa Filistin. Kita mengetahui secara ukuran normal, Daud memiliki tinggi sebesar 160 cm atau bisa dibilang 1,6 meter. Tetapi Goliat memiliki setinggi 3 sampai 3,5 meter. Kita menggolongkannya sebagai seorang raksasa yang dimana keperkasaannya sangat terlihat jelas dari ukuran tubuhnya. Yang dimana kita melihat perbandingan antara Daud melawan Goliat itu hal yang sangat mustahil terjadi kemenangan terhadap Daud. Tetapi pada firman Tuhan ini kita diajak kembali bahwasanya di dalam pertempuran, di dalam perjalanan, apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti di situ kita mendapat jalan, kita di situ mendapatkan kemenangan. Teman-teman sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita di masa pandemik ini, kita juga harus memiliki prinsip seperti yang dialami Daud. Karena pada minggu ini kita harus memiliki semangat Tuhan memimpin aku. Yang dimana kalau Tuhan memimpin kita, egois, keras kepala, kesenangan diri sendiri, dan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, itu harus kita hilangkan dalam tuntunan Tuhan. Kita diajak untuk semakin bijaksana apabila kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita tidak hidup lagi menurut pandangan-pandangan lama kita. Kita tidak harus hidup lagi menurut apa yang menjadi kesenangan kita.
Tetapi biarlah Tuhan mengajar kita melalui Roh-Nya untuk memimpin kehidupan kita. Iman percaya Daud mengalahkan Raja Filistin, mengalahkan panglima besar Filistin, yaitu Goliat. Itu menunjukkan bahwasanya kuasa Tuhan sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Di kehidupan perperangan pada saat itu juga sangat berpengaruh. Dan kejiwaan Daud ketika melawan Filistin sangat diperhitungkan. Karena dia melihat bahwasanya tentara Filistin yang sangat banyak dengan peralatan yang lengkap, ada pedang, ada perisai, ada lembing. Yang sementara Daud hanya membawa tongkat, hanya membawa batu, kemudian membawa karet, dan dari tongkat itulah dia menghasilkan sebuah ketapel. Inilah yang harus kita memiliki prinsip dasar dalam kehidupan yang mau dipimpin Tuhan. Karena ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami jalan keluar. Di dalam usia kita yang sekarang ini, kita mungkin masih hidup di dalam bayang-bayang. Bayang-bayang sebelum corona. Kita mungkin sekolah bisa ketemu sama teman. Kita mau kemana pun tidak. Mesti ada pengawalan ketat. Tidak ada peringatan ketat. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, kita mau diajak bahwasanya di masa apapun, di situasi apapun, kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita mau dituntun Tuhan, jalan keluar, jalan yang baik, jalan yang dikehendaki Tuhan, akan kita jalani dan akan ditunjukkan oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, di masa mudahmu ini, engkau harus memiliki dasar berpikir, harus memiliki pandangan hidup, yang dimana ketika engkau mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, ingatlah segala perintah Tuhan dalam kehidupanmu. Dan hal yang jelek, hal yang tidak baik dalam dirimu, engkau harus sisihkan agar tuntunan Tuhan semakin penuh mengajari dan menuntun perjalanan kehidupanmu. Di dalam situasi sekolah, di dalam situasi belajar, engkau juga harus mau dituntun Tuhan. Melalui guru, melalui orang tua. Ketika engkau bersekutu dengan firman Tuhan, melalui gereja, melalui ibadah live streaming, melalui ibadah recorder, melalui pengajaran kelas, kau harus mau dituntun. Karena Daud selalu bersukacita di dalam tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan telah memimpin kita, engkau akan menemukan jalan yang baik, jalan yang bersukacita, kemenangan, jalan keluar. Dan Tuhan senantiasa mengajarkanmu ke tahap yang lebih baik. Dan panduan Tuhan harus hidup di dalam perjalananmu. Inilah yang disebut perjalanan kita menuju kedewasaan iman. Karena orang yang dewasa secara iman, dia telah hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kita bisa menuju ke arah yang Tuhan inginkan. Roh Tuhanlah yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Kiranya teman-teman sekalian semakin berhikmat di dalam usia muda kita ini untuk menempuh jenjang-jenjang berikutnya. Tuhan memberkati kita, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat selalu terpimpin dalam pemeliharaan Roh Kudus Tuhan. Buanglah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam naungan kasih Tuhan, hidup di dalam tuntunan Tuhan, sehingga sukacita dan kebahagiaanlah yang akan kami terima pada hari ke depan.
Pada saat ini kami berdoa buat teman, saudara maupun orang tua kami dalam keadaan sedih. Kiranya Tuhan menghibur mereka. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Agar mereka selalu hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Apabila ada dari teman, saudara atau orang tua kami yang sedang sakit, kasih Tuhanlah yang selalu menjadi iman percaya untuk kami. Kami sangat yakin Tuhan akan menyembuhkan mereka melalui kuat kuasa Tuhan. Segala penyakit dapat Tuhan sembuhkan. Segala aktivitas kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, teman-teman boleh mengumpulkan persembahannya atau memberikan persembahan kepada Mama Papa dengan kasih. Kami mengundang Mama Papa memberikan persembahannya, dikirim melalui link yang ada di sebelah kanan ya. Atau boleh langsung datang ke gereja. Nah, teman-teman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 419 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah. Berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk teman-teman sekalian. Kiranya hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, agar pimpinan Tuhan semakin terasa dan semakin kita pergunakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.